Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit pun. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya tentang bagaimana cara mendidik anak, dan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana cara mengajari anak berdisiplin. Karena disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak. Disiplin merupakan kunci kesuksesan anak. Dan disiplin ini bukan suatu hal yang instan, tetapi harus diajarkan, harus dilatih, harus dibiasakan. Anak yang berdisiplin akan menghargai waktu, akan taat sama aturan, akan bisa beradaptasi dengan ketentuan apapun, dan akan memiliki rasa tanggung jawab. Sebaliknya, anak yang tidak disiplin akan seenaknya sendiri, tidak mau diatur, dan cenderung tidak bertanggung jawab. Untuk itu, kita harus membiasakan anak-anak kita untuk berdisiplin sejak dini, karena dengan disiplin sejak dini, anak akan tumbuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang sangat positif. Bagaimana caranya? Ayo kita ikuti penjelasan selanjutnya. Pertama adalah bicarakan dengan anak. Ajak anak diskusi tentang pentingnya disiplin, tentang pentingnya mengatur waktu, dan bagaimana cara mengatur waktu yang tepat. Diskusikan dengan anak kegiatan-kegiatan yang harus mereka lakukan. Diskusikan dengan anak tentang bagaimana cara melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena hal ini sangat dibutuhkan oleh anak. Anak tidak mengerti apapun tentang kehidupannya, dan orang tuanya lah yang akan mengajarinya. Jadi yang pertama adalah diskusikan, bicarakan dengan anak tentang manfaat disiplin, manfaat taat sama aturan, sekaligus mengatur kegiatan setiap harinya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Disiplin waktu, disiplin menaruh barang pada tempatnya, disiplin dalam beraktivitas, disiplin dalam bermain, disiplin dalam menonton TV, disiplin dalam sholat, disiplin dalam menyiapkan buku, disiplin dalam belajar. Ini semuanya harus diatur dan sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi anak ditawarkan aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan yang dia sendiri tidak merasa keberatan. Dia sendiri merasa enjoy dengan kegiatan tersebut. Ini yang pertama. Sehingga dengan demikian, anak akan melaksanakan kegiatan ini dengan penuh kesadaran. Kedua adalah bersikap konsisten dan tegas. Setelah kita membuat sebuah ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan dengan anak, maka orang tua harus konsisten dan tegas. Artinya, kalau ada sebuah pelanggaran, konsekuensinya apa, ya dijalankan tanpa ada fleksibilitas atau pembiaran pada anak. Karena dengan kita melakukan pembiaran dan fleksibel terhadap sebuah aturan, maka anak akan menjadi terbiasa dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah dibuatnya bersama. Jadi harus ada konsistensi. Berikan penghargaan jika anak melakukan hal yang baik, dan juga sebaliknya, berikan hukuman atau konsekuensi atau sanksi jika anak melakukan pelanggaran. Tentunya sanksi-sanksi yang mendidik, sanksi-sanksi yang bisa menjadikan dia efek jerah. Kalau anak itu umpamanya terkait dengan nonton TV-nya berlebihan, maka mungkin sanksinya untuk besok kamu tidak usah nonton TV, dan begitu seterusnya. Walhasil ada sanksi yang ditegakkan, ada aturan yang ditegakkan tanpa kompromi. Yang ketiga adalah keteladanan. Orang tua sendiri harus menjadi teladan bagi anaknya. Jadi ketika orang tua menetapkan sebuah aturan-aturan yang telah disepakati dengan anaknya, maka orang tuanya harus jadi teladan bagi anak. Tentang masalah sholat, tentang masalah belajar, tentang masalah nonton TV, tentang masalah tidur. Nah, ini orang tuanya harus menjadi teladan. Dan ada kekompakan antara ayah dan ibu, antara kakek dengan nenek. Jangan sampai dalam satu keluarga itu tidak terjadi kekompakan. Yang ibunya tegas, ayahnya tidak tegas. Atau sebaliknya, ayahnya tegas, ibunya tidak tegas. Atau ayahnya tegas, ibunya tegas, kakeknya, neneknya tidak tegas. Ini jangan sampai terjadi, karena kalau terjadi maka anak akan melihat, oh kalau begitu saya kayak nenek saja, saya kayak kakek saja, saya ke ibu saja, saya ke ayah saja. Nah, jadi harus ada sebuah
kekompakan dalam sebuah keluarga yang memberikan keteladanan kepada anak. Berikutnya adalah tetap berpikir positif terhadap anak. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketika anak melakukan ketidakpatuhan, maka seorang ayah, seorang ibu harus tetap berpikir positif. Jangan sampai mengatakan hal-hal yang negatif, apalagi melabeli anak dengan label yang negatif, atau berpikir tentang negatif kepada anak. Ini jangan sampai, karena ini akan bisa merusak psikologi anak, merusak kepribadian anak. Jadi harus tetap berpikir positif, tunjukkan rasa sayang dan kecintaan kepada anak. Jadi apapun yang terjadi terhadap anak, kita sebagai orang tua harus tetap berpikir positif, anak kita tetap baik, anak kita tetap mau diatur, anak kita tetap orang yang pintar, anak yang pintar, dan kita rangkul dia. Hal inilah yang menjadikan anak itu menjadi termotivasi untuk merubah dirinya, tanpa harus takut, tanpa merasa kecil hati karena dia melakukan pelanggaran, tapi dia akan senantiasa berproses sehingga menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung jawab. Ini beberapa hal yang saya anggap penting dalam rangka untuk mengajari anak-anak kita dalam berdisiplin. Karena disiplin bukan suatu hal yang instan, tetapi disiplin merupakan sebuah karakter yang harus dibiasakan. Karena itu, melatih disiplin anak sejak dini, sejak kecil, itu sangat dibutuhkan untuk kepribadian anak yang kuat, bertanggung jawab. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.